Selamat datang kembali di channel Inspirasi Sejarah. Channel yang mengulas sejarah, budaya, kisah nyata, dan kisah inspirasi lainnya. Kalian tahu hukum tertulis pertama di dunia? Jauh sebelum ada kontrak law, Raja Hammurabi sudah membuat aturan keras. Hukuman mati untuk tukang curang, dan 3 tahun perbudakan untuk pelunas utang. Simak bagaimana kodeks kuno ini mengatur hidup kita, bahkan sampai hari ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan share jika kalian merasa video ini memberi informasi kepada banyak orang. Pernah dengar soal aturan main? Dari ribuan tahun lalu yang bikin peradaban kuno tetap jalan? Bukan, ini bukan tentang coding atau game rules, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih fundamental. Hukum. Dan kita mau bedah salah satu masterpiece, hukum paling epik dari zaman old school banget. Kodeks Hammurabi. Di konten ini aku tidak bicara sebagai pakar hukum, hanya memberi informasi dari sisi sejarahnya saja. Kenalkan, dia adalah Hammurabi. Namanya identik dengan keadilan, tapi kisahnya adalah tentang kekuatan, ambisi, dan kekuasaan. Hammurabi adalah raja ke-6 dari dinasti pertama Babilonia. Ia mulai berkuasa sekitar tahun 1792 sebelum Masehi. Awalnya, Babilonia hanyalah kerajaan kecil di pinggiran. Namun, Hammurabi bukan tipe raja yang suka berdiam diri. Selama pemerintahannya yang panjang, hingga 1750 sebelum Masehi, ia membuktikan diri sebagai ahli strategi dan penakluk ulung. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya menyatukan seluruh Mesopotamia, dari sungai Eufrat hingga Tigris, menjadi satu kekaisaran raksasa. Namun, legasi terbesarnya bukan hanya perang, melainkan hukum. Setelah menyatukan wilayah, ia menyadari kekaisaran membutuhkan aturan main. Maka lahirlah Kodeks Hammurabi, sekitar tahun 1754 sebelum Masehi. Tujuannya, menegakkan keadilan di seluruh negerinya. Hammurabi wafat setelah 42 tahun berkuasa. Ia meninggalkan Babilonia sebagai salah satu pusat peradaban dunia kuno, diatur oleh hukum yang akan dikenang sepanjang masa. Bayangin, sekitar 3.800-an tahun yang lalu, di tempat yang sekarang kita kenal sebagai Irak, dulu namanya Babilonia, ada seorang raja keren bernama Hammurabi. Dia mikir, negeri ini butuh aturan jelas biar nggak chaos. Nah, hasilnya, sebuah prasasti batu raksasa setinggi 2,25 meter, mirip tugu, tapi isinya 282 pasal hukum. Ini bukan sekadar pajangan, ini semacam kitab undang-undang, pertama di dunia yang paling lengkap. Mengapa sangat spesial? Kenapa dia jadi legend? Karena dia mewakili ide gila. Hukum itu harus tertulis dan diumumkan. Jadi semua orang, dari petani sampai bangsawan, tahu apa yang boleh dan nggak boleh. Di puncaknya, ada ukiran Hammurabi lagi, meeting sama Dewa Keadilan, Shamash. Semacam dapat wahyu dari atas, biar hukumnya valid. Ini literally bikin keadilan itu visible buat semua. Oke, mari kita langsung ke intinya. Pasal-pasalnya, yang paling viral dari Kodeks Hammurabi ini adalah prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi atau lex talionis. Terdengar brutal? Memang, pasal 196, jika seseorang merusak mata golongan awilum, mata orang itu harus dirusak. Wow! Langsung setimpal. Tapi wait, jangan salah paham. Babilonia punya strata sosial yang jelas. Awilum, kaum bangsawan, pejabat, orang militer, dan pemuka agama. Mushkenum, ini adalah kelas menengah atau rakyat jelata yang merdeka. Kalau istilah tren zaman sekarang itu kaum mendang-mending, wardum. Golongan terbawah dalam masyarakat ini adalah kaum budak, yang memiliki hak paling sedikit dan dianggap sebagai properti. Nah, hukumannya ini nggak sama rata ya guys. Kalau golongan awilum nyerang awilum lain, hukumnya bisa sepadan dengan kejahatan yang dilakukan.
Tapi, kalau bangsawan nyerang orang biasa atau budak, pasal 198. Jika ia merusak mata mushkenum, golongan orang menengah, ia harus membayar 1 mina perak. For your information, 1 mina perak zaman Babilonia diperkirakan setara dengan sekitar 0,57 kg atau 570 gram perak murni. Cari harga 1 gram perak murni, misalnya di Antam atau pasar komoditas global. Kalikan harga per gram tersebut dengan 570 gram. Maka, ketemulah berapa 1 mina perak zaman Babilonia, berapa rupiah sekarang. Lihat, cuma bayar denda. Ini nunjukin bahwa di zaman itu, keadilan masih sangat dipengaruhi oleh status sosial. Hukuman bisa beda tergantung siapa yang kena dan siapa pelakunya. Food for thought kan? Kalau di zaman sekarang sih, mirip seperti di negara tetangganya Malaysia yang katanya kaya raya SDA-nya. Ada yang tahu negara mana? Tulis di kolom komentar. Pindah ke ranah cinta dan keluarga. Di Babilonia, pernikahan itu bukan cuma soal hati, tapi juga akad atau perjanjian serius. Pasal 128. Jika seorang laki-laki mengambil seorang istri dan tidak membuat perjanjian tertulis dengannya, perempuan itu bukanlah seorang istri. Jadi kalau pasangan tanpa surat nikah, itu nggak sah. Jauh sebelum ada KUA atau catatan sipil, Hammurabi udah mikirin validitas pernikahan. Ini penting banget buat warisan, hak anak, dan lain-lain. Pasal 138. Jika seorang laki-laki ingin menceraikan istrinya yang tidak memberinya anak-anak, ia harus memberinya uang seharga maharnya dan mengganti mas kawin yang ia bawa dari rumah ayahnya, lalu dapat menceraikannya. Meski terdengar patriarkal, pasal ini juga memberikan semacam perlindungan finansial bagi wanita yang diceraikan, terutama jika tidak ada keturunan. Ini menunjukkan upaya menjaga stabilitas keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Di zaman Hammurabi, ekonomi juga booming. Ada banyak transaksi, pinjam-meminjam, sampai jual-beli. Raja nggak mau ada kecurangan yang merusak pasar. Pasal 108. Jika seorang pembuat bir menerima perak yang ditimbang dengan batu pemberat besar sebagai ganti biji-bijian, sehingga harga minuman menjadi lebih rendah dari harga biji-bijian, mereka harus membuktikan bahwa pembuat bir itu bersalah dan melemparkannya ke dalam air. Dilempar ke air, ini bukan main-main. Pesan Hammurabi jelas, jangan curang, apalagi soal makanan dan minuman pokok. Pasal 117. Jika seorang terjerat utang dan ia menyerahkan istrinya, putra atau putrinya untuk menjadi budak utang, mereka harus bekerja selama 3 tahun. Pada tahun keempat mereka harus dibebaskan. Ini menarik. Meski perbudakan karena utang ada, Hammurabi membatasi durasinya hanya 3 tahun. Ini semacam perlindungan dari perbudakan seumur hidup. Jadi, ada sedikit kemanusiaan di balik kerasnya hukum. Profesi itu tanggung jawab besar, dan Raja Hammurabi tahu itu, apalagi dokter dan kontraktor. Pasal 218. Jika seorang dokter mengobati luka serius dengan pisau lanset perunggu, dan telah membunuh orang itu, atau telah membuka pelipis seseorang dengan pisau lanset perunggu, dan membutakan orang itu, tangan dokter tersebut akan dipotong. Bayangin kalau dokter zaman sekarang kena hukum kayak gini, pasti mikir 1000 kali sebelum operasi. Hukuman sekejam itu bertujuan untuk memastikan para profesional bekerja dengan sangat hati-hati dan standar tertinggi. Artinya, Raja Hammurabi memberi pesan serius untuk jangan main-main dengan profesi ini. Pasal 229. Jika seorang tukang bangunan membangun rumah, dan rumah itu roboh dan menyebabkan kematian pemiliknya, tukang bangunan itu harus dihukum mati. Pasal 230. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian anak pemilik rumah, maka anak tukang bangunan itu harus dihukum mati. Ini dia yang paling bikin geleng-geleng, hukuman warisan.
Kalau rumah roboh dan menewaskan anak pemilik rumah, maka anak pembangun yang dihukum mati. Ini menunjukkan betapa seriusnya tanggung jawab di Babilonia. Bayangin kalau waktu kejadian Ponpes di Sidoarjo yang ambruk kapan lalu, di zaman Hammurabi, orang-orang yang terlibat ikut membangun bisa dihukum mati bersama anak keturunannya. Nggak main-main, ini Raja Hammurabi. Kalau soal profesi yang bertanggung jawab menyangkut nyawa orang lain, ide bahwa hukum harus tertulis, jelas, dan diumumkan, itu adalah fondasi sistem hukum modern kita. Ide bahwa ada konsekuensi untuk setiap tindakan, itu yang membentuk moral dan etika sosial. Bahkan konsep praduga tak bersalah yang sederhana bisa dilacak akarnya di sana. Hammurabi menciptakan sistem untuk menjaga ketertiban, melindungi yang lemah meskipun dengan batasannya, dan memastikan bahwa ada semacam keadilan yang ditegakkan. Dia ingin agar setiap orang tahu hak dan kewajibannya. Ini adalah cikal bakal konsep rule of law yang kita kenal sekarang. Jadi, Kodeks Hammurabi itu bukan cuma artefak sejarah. Itu adalah cermin bagaimana manusia dari zaman purba berusaha menciptakan aturan main untuk hidup bersama. Dari prasasti batu ini, kita bisa belajar banyak tentang evolusi keadilan, moralitas, dan bagaimana masyarakat mencoba membangun diri. Meskipun metode dan nilai-nilai telah berubah drastis, inti dari pencarian keadilan, ketertiban, dan tanggung jawab itu tetap sama. Kodeks Hammurabi mengajarkan kita bahwa hukum bukan cuma tentang hukuman, tapi juga tentang membangun fondasi bagi peradaban untuk tumbuh dan berkembang. Gimana menurut kalian? Masih relevan nggak sih pelajaran dari Hammurabi ini buat kita di era digital? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video fakta berikutnya. Setiap kisah punya makna. Setiap peristiwa ada pelajaran. Sejarah bukan cuma cerita, tapi cermin kehidupan.